Praja Wibawa, semboyan Satuan Polisi Pamong Praja, bermakna pengayom dan penegak bangsa. Ini menjadikan perannya strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menyebut Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Tugas tersebut mestinya membuat Satpol PP bisa berperan dalam berbagai aktivitas pemerintahan dan penegakan perda, termasuk dalam memacu peningkatan pendapatan asli daerah melalui razia terhadap pelanggaran perda yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah. Hal ini yang menjadi sorotan Komisi 1 DPRD Kota Metro. Satpol PP diminta aktif mendata pengusaha yang mangkir atau tidak menunaikan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Selain itu juga harus bisa menguatkan sistem yang terstruktur dari hulu ke hilir untuk mengejar target yang ditetapkan pemerintah. Jika ada pengusaha yang mangkir misalnya, mesti ada tindakan tegas. Tindakan yang diambil Satpol PP tentu harus sesuai koridor yang berlaku, tidak serta-merta dilakukan begitu saja, seperti dimulai dari pendekatan preventif, kemudian memberi pemahaman tentang aturan yang dilanggar, somasi, lalu terakhir barulah diambil tindakan. Jikapun melakukan penertiban secara represif, Satpol PP harus melibatkan institusi Polri sebagai koordinator pengawas penyidik pegawai negeri sipil. Ada kalanya juga melibatkan unsur POM TNI. Mematuhi aturan membuat wibawa penegak perda terjaga. Maka tupoksi Satpol PP harus dilakukan sumber daya manusia yang mumpuni. Ini agar hasilnya prima, tidak bisa tidak, anggotanya mesti mengikuti pendidikan dan pelatihan mulai dari dasar, teknis, dan fungsional. Selain itu, Satpol PP patut ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik, memiliki perlengkapan operasional perorangan, beregu, patroli, dan penegakan perda menjadi keharusan. Juga pembinaan teknis etika profesi, koordinasi, pengembangan pengetahuan dan keterampilan, manajemen penegakan perda, peningkatan kualitas pelayanan dan kapasitas kelembagaan. Ini jika kita mau menargetkan kerja maksimal Korps Praja Wibawa. Sudahkah Satpol PP Kota Metro merumuskan program untuk memaksimalkan PAD? Apa yang menjadi kendala penegakan perda di lapangan? Dan bagaimana anggota DPRD Metro melihat peran Pol PP selama ini? Ya pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang notabene tupoksinya adalah sebagai aparat penegak perda, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, bahkan sampai menjaga PAD atau pendapatan asli daerah. Sehingga stigma yang muncul Praja Wijaya ini sebagai spesialis gusur-menggusur. Nah, bagaimana Satpol PP menangkal stigma tersebut? Kita akan bahas kali ini dengan kedua orang narasumber. Saya juga sudah menghadirkan dari pihak DPRD bagaimana peran dan fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Satpol PP. Saya perkenalkan dua orang narasumber saya kali ini. Di sebelah saya sudah ada Wakil Ketua 1 DPRD Metro, Pak Basuki. Halo Pak, apa kabar? Baik. Sehat ya Pak? Sehat selalu. Oke, kemudian saya juga sudah menghadirkan Kasatpol PP Kota Metro, Pak Jose Sarminto. Ya. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat. Baiklah pemirsa, 1 jam ke depan bersama saya Fitri Amalia, inilah Saburai Talks. Oke, saya mau ke Pak Jose dulu. Pak Jose, tupoksi Satpol PP benar menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagai aparat penegak perda, bahkan sampai menjaga PAD. Sebesar itukah Pak? Ya. Silakan Pak Jose. Baik, terima kasih ya. Selamat siang. Jadi kami sampaikan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja itu sudah diatur dalam aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang ada di pasal 526. Kemudian juga ada PP 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga ada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian juga
ada peraturan pemerintah melalui Permendagri juga diatur di 54 tahun 2020 terkait dengan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh host tadi sangat benar sekali Mbak Fitri. Jadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja itu ada 3 tugas pokok yang dijalankan: penegakan perda atau perkada, perlindungan masyarakat, dan juga ketentraman dan ketertiban umum. Kemudian terkait dengan masalah retribusi pajak, itu bagian daripada tugas-tugas yang sudah diatur oleh undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang tadi sudah ditetapkan tadi. Jadi benar ya menjaga PAD. Betul. Jadi salah satunya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Akhirnya Pol PP muncul stigma spesialis gusur menggusur nih. Itu kan, justru itulah yang sekarang ini kita untuk memperbaiki stigma yang sudah melekat dengan dari masyarakat kepada Pol PP yang dari zaman dulu terkait dengan gusur menggusur. Padahal itu tugas kecil itu sebenarnya. Tapi tugas pokok yang paling besar itu adalah ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda, dan salah satunya adalah membantu pemerintahan daerah dalam hal ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Benar nggak sih menggusur itu? Menggusur apa ya bahasanya lah? Bahasa ini kan sebenarnya bahasa-bahasa yang memang distigmakan saja ya, supaya namanya kesannya tidak baik saja. Tapi Pol PP kita kan sekarang kita sudah merubah SDM-nya. Supaya Pol PP ini bekerja bagaimana caranya supaya mengajarkan masyarakat dengan cara humanis. Nah, kalau terutama untuk di Kota Metro ini kan kita lakukan pendekatan, sosialisasi. Makanya kalau misalnya kita lihat di Kota Metro belum pernah ada Pol PP yang menertibkan secara paksa, belum pernah ada beritanya. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita melakukan masyarakat itu sadar dan taat kepada aturan. Nah, kami melakukan itu. Kami datangin ke rumah, datangin kepada si A, si B, duduk ngobrol seperti ini. Jadi kita sampaikan aturan itu dipahami dulu. Setelah aturan itu dipahami, maka dijalankan. Kalau tidak dijalankan, maka kami mengambil tindakan yang lebih tegas dari situ. Tapi namanya masyarakat Metro ini adalah masyarakat yang ada, masyarakat yang taat. Sekali kita lakukan sosialisasi, berkali-kali kita lakukan dengan sadar sendiri. Demikian. Jadi sebenarnya nggak harus sampai menggusur, cuman menertibkan gitu. Betul. Sampai sosialisasi aja sudah selesai sebenarnya. Ya betul. Jadi gini, jadi kalau misalnya stigma-stigma yang disampaikan kepada Pol PP, kalau misalnya kita kalau tugas misalnya tidak diserahkan kepada Pol PP, siapa lagi kalau bukan Pol PP? Kalau misalnya itu dilaksanakan oleh Pol PP, bagaimana sebuah keadaan itu kayak mana? Pasti tidak tertib. Semua trotoar dipakai untuk dagang, badan jalan dipakai untuk dagang, pohon penghijauan ditempel atribut iklan dan sebagainya. Kemudian anak pengamen wisata di lampu merah di mana-mana semua. Apakah itu yang kita mau biarkan? Nah, itu adalah satu tugas bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengamankan dan menertibkan. Tetapi terkadang-kadang di dalam melaksanakan tugas itu ada anggota yang mungkin dengan emosi arogan, namanya itu manusiawi. Tetapi kan sekarang inilah saatnya kami memperbaiki itu untuk menjadi Pol PP yang lebih humanis, lebih tertata dengan baik, peningkatan SDM untuk dalam hal ini pelayanan kepada masyarakat. Baik, oke, saya ke Pak Basuki nih, Pak Basuki sebagai Wakil Ketua 1 DPRD dan juga Koordinator Komisi 1 ya Pak ya? Iya, benar kayak. Bagaimana Bapak menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kinerjanya Pol PP sendiri? Kalau fungsi DPRD ini umum ya, yaitu sebagai legislasi, sebagai pengawasan dan sebagai anggaran. Ini salah satu juga sebagai legislasi, sebagai pengawasan juga ada keterkaitan dengan kerja-kerja Satpol PP. Dalam hal ini Pak Yose dengan berserta teman-teman itu leading sektor memang Komisi 1 dan saya sebagai koordinator Komisi 1 di pimpinan ini kerja bersama. Teman-teman Pol PP itu di lapangan dalam rangka penegakan perda. Perda-perda itu adalah dari hasil legislasi DPRD kan gitu. Produk hukumnya DPRD ya. Jadi sebatas mana teman-teman di Satpol PP ini untuk melaksanakan dan menggiatkan serta pengawasan dalam perda-perda kan gitu. Terutama dalam hal keamanan, ketertiban, keindahan itu salah satu pokok untuk kita tegakkan perda-perda itu. Kemudian berkaitan dengan perda-perda yang produktif, berkaitan dengan yang menghasilkan sumber PAD. Nah ini kami juga sering dan kerap kali menegaskan kepada teman-teman Pol PP untuk ditegakkan, terutama retribusi pajak itu ya
perda-perda itu yang memang harus benar-benar diawasi seperti itu, karena merupakan satu tonggak peraturan itu dalam rangka mencapai sumber-sumber PAD yang secara maksimal di Kota Metro. Seperti itu. Kaitannya Pak gitu, kaitannya tupoksinya Pol PP dengan PAD gitu Kak. Ya, sebenarnya gini. Contoh deh Pol gitu. PP bukan PAD ya. PAD ada leading sektor sendiri kan ya. Tapi dalam rangka penegakan perdanya. Seperti itu. Kalau pengumpulan pajak retribusi itu ya ada OPD sendiri kan gitu. Jadi seperti itu sistem kerjanya. Bukan berarti Pol PP itu suruh kita cari PAD, bukan gitu. Jadi penegakan perda-perdanya itu, misalkan perda retribusi, perda perpajakan, ya kan, berkaitan dengan iklan, berkaitan dengan pemasangan iklan ya, reklame ya, berkaitan dengan pajak-pajak daerah, PBB dan sebagainya, kontrol di masyarakat gitu sebagai pengayom dan juga sebagai penegakan perda itu dalam artian ayo sih masyarakat Kota Metro sadar untuk bayar pajak, ayo sih retribusi ini kita tingkatkan teman-teman yang memang benar-benar untuk membayar retribusi dengan baik kan gitu. Seperti itu dari DPRD sendiri melakukan pengawasan. Ya ayo teman-teman Pol PP, perda ini sudah dijalankan belum kan gitu. Ini kayaknya ada kekurangan kaitkan dengan retribusi ini kan gitu. Masalah parkir mungkin kan gitu. Banyak potensi parkir yang memang belum kita lihat ini kan gitu. Banyak potensinya tapi belum ketarik kan gitu. Nah, diantaranya seperti itu kerja-kerja kita. Oke. Jadi nggak tumpang tindih ya Pak antara leading sektor yang spesialis ini pajak dan retribusi dengan Satpol PP Pak. Ada dinas pendapatan sendiri. Jadi nggak akan tumpang tindih ya Pak ya? Nggak akan mungkin tumpang tindih gitu. Terkait inventarisir potensi-potensi nih Pak Jose, apakah Pol PP juga melakukan? Jadi kan gini, kita kerja ini kan kerja tim ya. Jadi kalau misalnya Pol PP ini kan sepanjang kalau memang sudah bisa dijalankan oleh OPD teknis yang tadi disampaikan oleh Pak Basuki dari Komisi 1, artinya Pol PP hanya melakukan penegakan perdanya. Tapi apabila kalau tidak memenuhi potensi yang tadi dijalankan oleh para pengusaha, maka dibentuklah namanya tim. Tim itulah nanti menjalankan untuk dalam hal ini penegakan perdanya. Jadi terkait dengan penetapan harga dan lain sebagainya itu terkait dengan OPD teknis tadi. Jadi Pol PP itu lebih cenderung ini kepada penegakan perdanya. Jadi itu kira-kira seperti itu. SDM yang dibutuhkan nih, kemampuan SDM yang dibutuhkan dalam menjalankan tupoksinya nih Pol PP, SDM teknis kah, SDM fungsional kah gitu Pak? Iya, kalau di Pol PP ini kan memang sudah sesuai dengan tupoksinya adalah penegakan perda, penegakan perda, ketentraman dan ketertiban umum. Tapi bagaimana caranya supaya untuk membantu pemerintah daerah dalam hal ini untuk pembenahan sejarah internal di Polisi Pamong Praja itu sendiri, dalam itu mengikuti diklat, salah satunya kalau penegakan perdanya berarti harus mengikuti diklat PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Jadi untuk ke sana. Tapi kalau Pol PP ini sudah tugas pokoknya adalah menegakkan perda, ketentraman dan ketertiban umum gitu. Dan ini sudah dijalankan gitu. Dijalankan. Terkait PAD nih Pak, terkait kaitannya dengan PAD, berat nggak sih Pak gitu? Apakah juga substansinya keluar nggak sih Pak gitu dari tupoksinya? Kalau bicara berat dan tidak, itu memang sudah tugas pokok Pol PP yang harus dijalankan ya. Harus mengawal perda yang tadi sudah disampaikan oleh Komisi 1 DPRD, itu mau nggak mau perda sudah dibuat, produk hukumnya sudah dibuat, mau nggak mau Pol PP harus jalankan. Kalau nggak dijalankan siapa lagi kalau bukan Pol PP? Itulah yang kita lakukan untuk pembenahan sekarang ini. Kalau untuk di Metro kita sudah berjalan dengan baik, kita koordinasi dengan OPD, stakeholder pun sudah berjalan dengan baik. Tapi bagaimana caranya ke depan supaya untuk lebih peningkatan PAD itu lebih maksimal lagi. Oke, jadi tanggung jawab juga meningkatkan PAD itu. Betul, itu tanggung jawab sangat besar di situ. Letak Pol PP itu sebenarnya di situ. Jadi untuk bagaimana caranya membantu pemerintahan daerah dalam hal ini penegakan perda itu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi bukan stigmanya gusur-mengusur saja. Berat nih Pak katanya Pak. Berat katanya nih Pak, meningkatkan PAD itu berat Pak. Ya, memang benar. Hari ini kita harus by system. Kita ini bergerak di dalam bidang IT hari ini.
Pol PP merupakan satu ujung tombak untuk penegakan perda. Dalam hal ini sumber daya manusia juga harus ditingkatkan. Selain sikap, ya kan, juga sumber daya manusia itu harus tahu tentang IT. Karena kaitan dengan IT ini penting sekali dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekarang sudah diterterakan sistem manajemen berbasis elektronik kan seperti itu. Jadi teman-teman SDM di Pol PP itu harus juga membersamai itu, seperti itu. Karena pembayaran pajak, retribusi yang ada di BPPRD ya, Dinas Pendapatan itu by sistem melalui online kan seperti itu. Kemudian perizinan Pak ya, sudah melalui online kan gitu. Kemudian sudah kita lihat bisa baca si A, si B, si C, pengusaha A, pengusaha B, pengusaha C ini sudah bayar belum? Itu bisa berbayar melalui online seperti itu. Jadi peningkatan SDM di Pol PP itu perlu juga kita perhatikan seperti itu. Teman-teman Pak Yose dan teman-teman yang lainnya ya harus untuk mengetahui perda-perda, mempelajari perda-perda yang banyak, ratusan perda kan gitu. Jadi perlu sumber daya manusia yang memang benar-benar mumpuni seperti itu. Jangan dianggap remeh Pol PP, jangan hanya sekedar bahasa gusar-gusur aja gitu. Kami menekankan DPRD untuk teman-teman Pol PP, bijaklah dalam bekerja. Jangan berarti kita seperti momok, jangan kita ditakuti, tapi kita disayangi seperti itu. Inilah prinsip kita kerja-kerja di Kota Metro ini, teman-teman Pol PP untuk pengamanan dalam hal kegiatan-kegiatan umum kan gitu. Pengamanan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, pengamanan dalam hal acara-acara kemasyarakatan, sosial, itu tetap teman-teman Pol PP sigap. Teman-teman Pak Yosi dan teman-teman kami lihat di lapangan nyatanya seperti itu, rajin kan gitu. Nggak siang malam, nggak pagi sore, terus menerus kan itu. Karena saya sering ngebel, Pak Yose kan gitu. Kalau perhatikan di sana, oh ya siapa? Itu kayaknya ada ribut-ribut kan gini-gini, masalah antara pedagang dengan pedagang kan gitu. Kami turun seperti itu. Kami berikan motivasi, kami berikan ya artinya ada masalah harus diselesaikan dengan musyawarah itu saja. Baik, oke. Nanti kita lanjut lagi ya, Pak. Nanti kita lanjut lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Saburai Talks akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.